Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru hebat. Semoga kita semua tetap semangat dan sehat selalu. Bapak dan guru hebat, kali ini izinkan saya akan menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4. Saya Supriyanto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Banggai. Sebagai fasilitator Ibu Murdiah, MPD. Sebagai pengajar praktek Bapak Kadek Suarjaya, SPD. Bapak dan Ibu guru hebat. Aksi nyata ini merupakan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif yang saya lakukan melalui forum komunitas guru SD Inpres Gunung Keramat. Selamat menyaksikan. Kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banggai. Di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam materi aksi nyata 1.4 ini. Namun sebelumnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pemberian materi ini bukan berarti untuk menggurui atau memberi istilahnya pengajaran kepada Bapak dan Ibu. Hanya di sini saya akan bawakan untuk kita belajar bersama dalam hal kegiatan pembuatan aksi nyata yang selama ini saya lakukan dari tahap 1 sampai modul 4, modul 1.4. Nah, di sini banyak hal yang memang bagi saya itu merupakan hal yang baru, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu semua sehingga bisa kita terapkan di SD Inpres Gunung. Kaitan antara materi. Nah, di sini dalam modul 1.1 itu kaitannya tentang filosofi pemikiran gereja Dewantara. Nah, kemudian dalam modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 itu visi guru penggerak, yang barusan ini ada pengajar praktek datang untuk mendampingi pengerahan tentang visi guru penggerak tersebut. Nah, selanjutnya modul 1.4 yang baru-baru ini juga saya ikuti dalam kegiatan Loka Karya. Yang menjadi contoh. Nah, kemudian mendorong kolaboratif dan mewujudkan kepentingan murid. Ya, selanjutnya menggerakkan kepemimpinan. Jadi di sini peran guru penggerak supaya teman-teman bisa ketahui bersama. Ya, selanjutnya visi. Visinya dalam mewujudkan suatu percobaan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Nah, visi dapat terwujud. Ini ingat. Jadi visi seorang guru penggerak itu bisa terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Jadi terutama itu rekan sejawat, kemudian siswa dan siswi, dan juga orang tua wali. Nah, oleh karena itu dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry. Sudah ketemu, dari mimpinya sudah ada, kita jabarkan rencananya. Mulai dari mana saya harus lakukan, dan caranya bagaimana. Siapa kira-kira yang bisa saya ajak kerjasama. Jabarkan caranya. Nah, setelah itu semua bisa kita ketemu, nanti atur eksekusinya. Kapan kita lakukan. Jadi kalau untuk di Gunung Keramat ini, dalam tahapan ini kita bisa kembangkan diantaranya tentang kegiatan komunitas guru belajar yang sudah kita lakukan setiap hari Sabtu. Oke. Selanjutnya tentang budaya positif. Jadi berdasarkan penerapan tahapan baca tersebut,
akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Nah, budaya positif juga dapat mendorong murid-murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, di sini perlu saya kembangkan dalam arti kita nanti sama-sama berkolaborasi dalam hal menangani permasalahan yang terjadi di SD Impres Gunung Keramat. Namun sebelumnya saya akan berikan pandangan cara berpikir budaya positif, bagaimana yang harus kita laksanakan sebagai pendidik. Satu contoh, si A atau si Amir barusan berkelahi dengan si Budi. Dia berkelahi. Laporan dari murid-murid rekan temannya, mereka katakan juga sama. Nah, di situ kita pasti akan menghadapi murid yang bermasalah tersebut dengan dasar laporan yang sudah disampaikan oleh mereka tadi. Nah, caranya bagaimana? Jadi mudah-mudahan di sini tidak akan berkembang lagi model kekerasan yang dilakukan oleh guru. Karena memang pada dasarnya dalam kegiatan kurikulum merdeka ini kita diarahkan untuk membuat bagaimana siswa itu menjadi merdeka dan nyaman dalam sekolahnya, kemudian senang dalam belajar. Nah, caranya bagaimana menangani masalah tersebut? Nah, silakan Bapak dan Ibu dudukkan bersama. Dengan dasar ada apa atau kejadian apa yang telah mereka lakukan. Jadi keduanya itu diminta pertanggungjawaban, artinya diminta keterangan yang jelas dari kedua siswa tersebut. Nah, setelah itu kira-kira dari si anak yang merasa bersalah atau menurut dari hasil yang sudah Bapak lakukan atau Ibu lakukan dari keterangan mereka, yang jelas di situ Bapak dan Ibu sudah bisa mengambil keterangan bahwa si A ternyata salah atau si B yang salah. Nah, setelah itu dilakukan, maka Bapak dan Ibu tidak bisa mengambil langkah langsung ke kamu salah. Itu tidak bisa. Jadi kita kembalikan ke mereka. Dan ini sudah saya lakukan juga ternyata berhasil. Caranya, silakan anak yang merasa bersalah itu tadi itu dikasih gambaran. Si Budi, tapi kamu ambil bukunya si Evan misalnya. Dalam hal perbuatan begitu si Budi, itu sebenarnya perbuatan salah apa tidak? Menurut si Budi. Nah, pastinya si Budi akan menjawab, oh itu salah Pak. Betul, itu salah, saya yang salah. Nah, kemudian terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Siapa kira-kira dari anak-anak yang bisa memberikan masukannya? Misalnya Bapak dan Ibu guru bisa kasih contoh. Pak guru kasih contoh lebih dulu. Tidak boleh berbicara di saat Pak guru menjelaskan. Gimana kira-kira? Setuju Pak? Oke, kita bikin setuju. Nah, sekarang silakan anak-anak, siapa yang bisa memunculkan suatu ide dalam hal untuk membuat kesepakatan kelas tersebut. Nah, nanti satu-satu mereka akan kembali. Jadi barangkali itu ya Bapak dan Ibu guru dalam hal untuk menangani permasalahan yang ada di kelas maupun di sekolah, itu memang kita harus padankan dulu pembuatan kesepakatan kelas. Jadi di sini ada 2 poin yang perlu Bapak Ibu rancang sebelumnya, dan hal ini mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah juga bisa memberikan motivasinya, yaitu
dua permasalahan atau dua peraturan yang ada di sekolah ini, diantaranya adalah dua peraturan atau satu itu peraturan sekolah. Nah kemudian yang kedua adalah peraturan kelas, yang sehingga nanti akan muncul menjadi kesepakatan kelas. Jadi beda antara peraturan kesepakatan yang diprogramkan oleh sekolah itu akan beda dengan kesepakatan yang dibuat oleh kelas. Baik Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kita lanjut. Refleksi pertanyaannya. Jadi pemahaman di atas tadi secara keseluruhan materi modul tentang budaya positif. Ya, di sini yang pertama yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin, positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol diri, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan sertifikat restitusi. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu guru bisa menyusun dengan tujuan sesuai PNM tersebut. Kerangkanya nanti kita ambil di PNM. Nah, kalau saya kerangkanya sudah ada di materi saya yang selama ini saya pelajari di kegiatan calon guru penggerak. Jadi materinya ini. Nanti Bapak Ibu bisa ambil sebagai referensi untuk kita saling berkolaborasi dalam hal penyusunan aksi nyata yang ada di dalam ini. Nah, pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas itu tujuannya adalah nilai mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip yang mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, kemudian posisi kontrolnya yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman pemantau atau manajer. Nah, jadi posisi kontrolnya di sini Bapak dan Ibu dalam masalah ini perlu dipertimbangkan. Jadi pemberian hukuman juga itu harus dipertimbangkan dulu apa kira-kira hukuman yang bisa mendidik siswa-siswi kita. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Biasa kita itu yang sering kita lakukan di kelas di saat ada anak-anak yang tidak mau menulis misalnya. Ini si A kenapa tidak mau menulis? Ya. Coba itu lihat si B, dia rajin menulis, tulisannya bagus, dia juga anak penurut. Nah, kalimat ini yang perlu kita pertimbangkan. Jadi seyogyanya bukan kalimat yang itu yang harus kita berikan, apalagi di saat di ruang kelas, karena setelah kita gali lagi, ternyata mereka memang betul-betul keluarga dari tidak mampu, sehingga tidak mampu beli buku. Nah, selanjutnya setelah kita gali lagi, ternyata mereka itu orang tuanya tidak respon di dunia pendidikan, sehingga peralatan sekolahnya tidak dilengkapi. Dan ada orang tua siswa itu yang memang betul-betul mengarahkan anaknya itu biar dari SD itu yang penting kerja, bantu orang tua, ajak bermain adik-adiknya, jaga adik karena orang tua mau bekerja. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di keluarga itulah sehingga anak-anak itu kadang di sekolahnya merasa banyak kekurangan terjadi. Jadi itu bisa diambil atau dicari dari permasalahan-permasalahan tersebut untuk memutuskan suatu masalah
yang bisa diterapkan oleh seorang guru. Nah, kemudian seketika restitusi. Nah, di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, jadi segitiga restitusi itu pertama, tadi yang sudah saya sampaikan, kita gali permasalahan mereka. Ada apa sebenarnya si anak? Jadi identitas anak itu memang betul-betul kita perhatikan, sehingga muncul sehingga anak itu merasa malas di sekolah atau mungkin tidak pernah pakai seragam. Nah, kemudian divalidasi tindakan apa yang kira-kira harus Bapak dan Ibu laksanakan. Kalau memang hal ini tidak kita bisa pecahkan sendiri, silakan kita sama-sama pecahkan lewat rapat dewan guru atau lewat kepala sekolah. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu tadi sudah saya sampaikan, yang mana dalam memutuskan suatu masalah atau kita melakukan suatu keputusan atau menyelesaikan permasalahan itu dengan cara yang lemah lembut, kadang siswa tidak mau menanggapi. Itu juga ada. Namun di sini bukan berarti juga sebagai guru itu harus selalu menggunakan dengan cara kekerasan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu sekali lagi kita memang harus tekankan untuk membuat kesepakatan kelas ini. Oke. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah merasa lebih tertantang. Ya. Jadi ini saya berikan memang terjadi pada diri saya sendiri. Begitu saya harus lakukan dengan yang lemah lembut, dengan cara tidak menggunakan kekerasan, perasaan saya kayak gini. Jadi ketika mengalami hal tersebut, saya merasa tertantang. Tertantangnya bagaimana? Cara apa yang harus saya laksanakan? Sehingga saya tidak melanggar kode etik dari seorang guru. Dan saya bisa menghasilkan siswa-siswi saya itu yang lebih mempunyai peran sebagai siswa yang mempunyai budaya positif. Gitu. Jadi memang pada dasarnya jadi guru itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Yang penting datang mengajar, sudah banyak hal yang perlu kita pelajari, dan hal ini memang penting. Nah, saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi serta mensosialisasikan konsep budaya positif. Nah, ini. Di sini saya sudah lakukan tentang saya harus berkolaborasi. Jadi setelah ini nanti Bapak dan Ibu, kami mohon dengan sangat, mari kita sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan suasana sekolah ini yang lebih nyaman. Kita coba satu pertanyaan untuk kita jadikan motivasi bersama dan nanti bisa kita akhiri. Ya, tentang budaya positif mungkin dari Bernama, silakan memberikan masukannya bagi istri. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Memang paparan yang sudah disampaikan oleh pemateri dan ahlinya Pak ini cukup jelas. Ada sedikit yang memang menurut saya perlu diterapkan di sekolah kita, yaitu tentang kebersihan tadi. Nah, sarana dan prasarana
teman-teman dari masyarakat Tambora. Ya, ini masukan bukan pertanyaan, ini masukan. Mungkin sebagai calon guru penggerak bisa bersama-sama dengan kita, sehingga bisa terwujud lah. Segitiga restitusi kan lebih ke adanya masalah penanganan, sehingga dalam penanganan itu tidak melakukan penekanan kepada murid sampai dapat solusi yang terbaik, yang mana anak menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Ya, untuk mendapatkan itu kan kita harus membuat kesepakatan kelas tadi ya. Selamat siang, Pak. Pada dengan lila apa bilang oh berangkatnya siang tiketnya itu pada Betul, Pak. sampai sini tadi. Udah jam, Pak. Terus setelah dia tiket datang terlambat bagaimana? Maafin dia, Pak. Oh dimarah-marahi. Iya. Benar itu tadi, Pak? Iya, Pak. Dimarah-marah? Iya, Pak. Kenapa kamu sampai lambat datang? Karena mainnya terlalu lama. Oh, main HP terlalu lama. Pastinya kalau seandainya saya apapun di posisi kelima juga pastinya akan marah-marah ya, Pak ya. Karena kita kan harus sepakat. Artinya kita sebagai siswa itu harus disiplin. Di saat teman-teman kita melaksanakan kegiatan tiket, kita juga harus lakukan di tiket. Jadi pastinya akan marah kalau ada yang terlambat itu. Namun dalam hal ini tidak seharusnya kalian berkelahi ya. Sekarang Pak Guru mau tanya Kak, kenapa sampai kamu apa tadi lambat itu gara-gara HP? Apa yang kamu lakukan di situ? Oh, scroll TikTok. Suka TikTok ya? Iya. Pak Guru kan sudah sampaikan untuk kegiatan memainkan HP itu sangat penting dan dibolehkan untuk siswanya. Dengan catatan kalian harus bisa mengatur waktu, ya. Harus bisa mengatur waktu dan usahakan HP itu dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan pendidikan. Ya, Nila ya. Nila masih marah-marah ya? Iya, marah-marah siapa ya? Jadi sekarang Pak Guru bertanya. Dalam beberapa bulan yang lalu kita sudah membuat peraturan kelas, ya, sehingga di sini setelah muncul peraturan kelas itu kita harus yakini bersama ya bahwa peraturan kelas itu harus kita taati, ya. Nah dari keyakinan tersebut menurut Lila, apa yang dilanggar oleh Farha di saat mereka itu terlambat datang? Tidak tiket. Terus apa lagi? Dia main HP terlalu lama. Ya. Jadi artinya kedisiplinan Farha tidak diindahkan. Ya. Ya Farha ya. Jangan diulangi lagi ya. Jadi sekarang masih marah nggak? Jadi untuk perhatian Farha jangan diulangi lagi supaya teman-temannya bisa kerja kelompoknya bagus, ya. Intinya kalau waktunya tiket juga harus sama-sama, ya. Ya itu dari situ Pak Guru sekarang sudah paham semua apa yang menjadi sebab kalian berkelahi tadi. Dan catatan dari sekarang Pak juga harus lebih disiplin ya. Kemudian Lila juga jangan mudah berpengaruh untuk langsung berkelahi dengan teman sendiri.
Kan dengan teman sendiri nggak boleh berkelahi ya. Oke, sekarang silakan minta maaf dulu sehingga kalian tidak terjadi balas dendam ya. Nggak boleh ya. Sekarang maju. Ya, setelah itu boleh istirahat dan Pak Guru juga ucapkan banyak terima kasih sehingga kalian bisa angkat kembali dan sukses selalu. Oke. Nah, silakan kembali ya. Iya. Gimana kabarnya Bayu? Baik. Galang, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kamu tahu Pak Guru panggil ke sini, Galang? Tahu tahu. Tahu. Tapi Pak Guru dengar ada laporan dari teman kalian bahwa kalian habis berkelahi ya? Iya. Kenapa? Siapa yang mulai dulu tadi? Iya. Iya. Benar Bayu? Iya, Pak. Kenapa berkelahi? Aku ngetek dia, Pak. Dia nyontek, Bayu nyontek kamu. Terus benar Bayu itu? Nah, jadi dari perbuatan Bayu tadi, berarti Bayu memulai masalah dulu kalau begitu ya. Iya, Pak. Gimana Bayu? Kira-kira kamu dalam melakukan penyontekan itu sudah benar belum menurut kamu Bayu? Enggak. Enggak. Oh Bayu, menurut Bayu perbuatan menyontek itu tidak benar ya. Iya. Nah selanjutnya si Galang. Kenapa kamu menyontek Galang? Saya kan bisa jawab. Tidak bisa jawab sehingga nyontek ya. Tidak belajar tadi malam. Enggak. Enggak. Jadi begini Galang ya. Seandainya Pak Guru juga mengalami hal yang sama kayak Galang, Pak Guru juga pastinya akan nyontek karena tidak punya persiapan, mau ujian, mau ulangan. Pak Guru tidak belajar lebih awal, itu pastinya tidak bisa menjawab soal yang diberikan, ya. Ya. Begitu juga Bayu yang sudah rajin untuk belajar lebih awal sehingga Bayu bisa mengisi semua pekerjaan atau soal yang diberikan oleh ibu guru tadi ya. Nah sekarang yang Pak Guru ingin tahu dari perbuatan Galang yang sudah melakukan kemarahan kepada si Bayu tadi, kira-kira itu perbuatan sama enggak Galang? Sama. Nah, dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat dalam beberapa bulan yang lalu, Galang, itu kesalahan yang kamu lakukan itu di mana letak kesalahannya? Mencontek, berkelahi, terus apa lagi? Tidak belajar. Ya. Nah, jadi Bayu itu harus paham lebih dalam lagi ya. Ya, jadi tidak serta-merta langsung berkelahi begitu baku pukul nanti terjadi lupa bagaimana ya. Jadi pada teman itu tidak boleh saling berkelahi. Nah, menurut Bayu kira-kira perbuatannya Bayu itu bagaimana? Sudah benar menurut Bayu atau ada kesalahan? Salah. Di mana letak kesalahannya? Sudah berkelahi. Jadi dengan teman tidak boleh saling berkelahi. Nah, jadi itu tadi sudah disebutkan oleh Bayu, sudah disebutkan oleh Galang bahwa perbuatan itu telah melanggar dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke, dari hasil yang Pak Guru sudah mintai informasi dari kalian berdua, menurut kalian kira-kira apa yang harus kalian lakukan terhadap antara Bayu dengan si Galang? Saling minta maaf ya, bahwa perkelahian itu tidak baik ya. Sekarang Pak Guru sudah paham dan kalian juga sudah
dan menyadari bahwa perbuatan itu tidak baik. Jadi silakan kalian jangan bergayung untuk istirahat dulu ya. Namun sebelumnya kalian harus saling minta maaf. Oke, Bayu dan Galang silakan lakukan. Iya, oke, terima kasih Bayu. Silakan istirahat aja, nggak boleh berkelahi lagi ya. Perkenalkan, nama saya Lila, saya duduk di bangku kelas 6 SD Infras Gunung Ramat dan saya berjanji tidak akan marah-marah lagi dan saya akan mengontrol kesabaran saya. Makasih Pak Supri atas bimbingannya. Perkenalkan, nama saya Mbak Samudra, siswa kelas 6 SD Infras Gunung Ramat. Saya berjanji akan tidak marah-marah lagi. Aku akan mengontrol emosiku. Terima kasih Pak Supri atas